Ayat 1 ini sudah menunjukkan betapa pusat pemberitaan dari Lukas di dalam Injil Lukas yang dia tulis kepada Theophilus maupun sebentar dalam kitab Kisah ini, fokusnya, pusatnya, inti pemberitaannya hanya tentang Tuhan Yesus, tentang segala pengajarannya, tentang segala perbuatannya. Jadi sebelum saya menggali ayat-ayat ini lebih dalam, saudara-saudara, saya melihat ayat 1 ini merupakan kesimpulan ringkasan tentang betapa Roh Kudus menggunakan Lukas untuk di dalam pemberitaannya harus fokus pada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan betul saudara-saudara, di dalam kitab Lukas saudara bisa lihat Injil Lukas yang Lukas tulis mulai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir yang kita baca tadi, pasal yang ke-24, berbicara tentang sejarah hidup Tuhan Yesus. Mulai dari lahirnya, mulai dari pelayanannya, sampai pada penderitaannya, sampai pada kematiannya, sampai kebangkitannya, sampai dia naik ke surga. Pusat pada Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat penting saudara-saudara. Kenapa? Karena kita manusia cenderung untuk berkhotbah dan mengajar dan memproklamirkan tentang hebatnya kita. Dan banyak terjadi begitu. Karena kita manusia jatuh dalam dosa, ingin menjadi sombong, ingin dipuji, maka biasa manusia mau khotbah tentang dirinya. Dan itu bukan terjadi pada Adam dan Hawa dan manusia saja pada perjanjian lama, pada zaman sekarang, dan bukan saja pada manusia biasa, manusia-manusia yang bekerja di bisnis, tetapi juga sampai di gereja pun. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun lupa diri. Dan isi khotbahnya bukan khotbah tentang Tuhan Yesus punya hebat, tapi dia khotbah tentang dia punya hebat. Dia bukan khotbah tentang Tuhan Allah punya hebat. Dia tidak khotbah tentang Tuhan Yesus, tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia khotbah tentang dia punya iman yang besar. Dia punya kekayaan. Dia punya jalan sini, jalan sana. Dia punya segala macam untuk menjadi populer. Jadi bukan Tuhan yang harus dipopulerkan. Bukan Tuhan yang harus dimuliakan. Tapi dia cari supaya dia yang dimuliakan. Beda dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan sini. It's so different. In the Bible is always talking about our Lord Jesus Christ. It's not about human. It's focused on Christ. Christ-centered preaching and teaching and witness. It's not about human ability. Bukan tentang manusia punya hebat. Saudara bayangkan di sini Lukas ini, saya lihat dalam Kisah Para Rasul pun hampir tidak sebut nama Lukas itu sendiri. Di dalam kitab Lukas pun saudara lihat dia hampir tidak omong tentang dia punya diri. Kita sendiri tidak tahu banyak tentang dia kecuali dalam beberapa kitab katakan bahwa dia itu adalah seorang tabib. Itu pun diceritakan di dalam kitab Kolose dan beberapa kitab yang lain. Tetapi di dalam kitab Lukas sendiri dan dalam kitab Kisah Para Rasul sendiri, dia tidak tulis tentang dirinya, padahal dia bisa saja menulis tentang dirinya sendiri. He has the right to write about himself because he's the writer. But he did not write about himself or his family or about his wife or children, etc., etc. Tidak ada cerita tentang dirinya. Makanya tadi saya kasih tahu saudara-saudara, saya sampaikan, banyak kita bahkan pengkhotbah lupa diri dan tidak tahu diri. Sehingga selalu berkhotbah tentang dirinya, hebatnya, kepintarannya, kekayaannya, perjalanannya. Tujuannya apa? Supaya dia dipuji dan dimuliakan. Sehingga Tuhan dapat puji sedikit, dia dapat puji besar. Lukas saudara-saudara di sini menjelaskan kepada kita tidak tentang dirinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, maksudnya Injil Lukas itu, aku menulis tentang segala sesuatu. Segala sesuatu, artinya seluruhnya. Aku cerita tentang
yang Tuhan Yesus kerjakan dan yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi saudara lihat di sini, fokusnya hanya Tuhan Yesus saja, tidak pada diri. Ini yang saya maksudkan tadi, khotbah yang berpusat pada Tuhan Yesus, khotbah yang berpusat pada Kristus, pengajaran yang berpusat pada Kristus, dan kesaksian yang berpusat pada Kristus. Karena itulah Injil, saudara-saudara. That is the gospel. The gospel is talking about our Lord Jesus Christ. Gospel is talking about the life of our Lord Jesus Christ from His birth, His suffering, and His death, and His resurrection, and His ascension. Itulah Injil, saudara. Injil hanya bicara tentang Tuhan Yesus. Lahirnya, menderitanya, matinya, bangkitnya, naiknya ke surga. Semua yang bicara tentang Yesus, itulah yang namanya Injil.